Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mifada Hobi. Saat ini sudah memasuki musim penghujan atau musim dingin. Biasanya kondisi atau cuaca seperti ini banyak menyebabkan ikan sakit. Dan kebetulan saat ini ada salah satu ikan yang sakit. Dan saya akan menunjukkan cara saya untuk menangani ikan yang sakit itu sendiri, teman-teman. Barangkali hal ini bisa dibutuhkan atau bisa bermanfaat bagi kalian. Nanti kalian yang ingin mengikuti cara saya atau yang akan saya lakukan penanganan ke ikan sakit tersebut, teman-teman. Dan ikannya itu ada di dalam sini. Kameramen ikut saya. Ikannya ada di sebelah sini. Sebentar, terlebih dahulu saya mau hidupin lampunya. Nah, kemarin ikannya ada di sebelah sini, teman-teman. Ini airnya sampai kabut. Coba kameramen mendekat. Ini sampai kabut seperti ini ya. Sampai kemarin itu mengeluarkan lendir. Jadi kondisinya itu sudah lumayan parah ya. Ini sampai kabut seperti ini. Nah, itu cara penanganannya. Kemudian saya ambil ikannya itu saya taruh ke bawah sini. Nah, di sebelah sini. Itu coba kameramen itu bisa di shoot nggak untuk ikannya. Nah, itu ikannya sendiri itu kuncup. Sangat kuncup dan warnanya juga nggak ada, warna barnya juga sangat pudar. Dan untuk matanya sendiri itu teman-teman itu kabut ya. Dan untuk bagian ekornya itu di belakang, kalau saya lihat langsung mungkin di kamera itu nggak begitu kelihatan, itu sampai grepes ya. Hal-hal yang akan dilakukan untuk penanganan ikan yang kondisinya sakit parah seperti ini, itu kan airnya itu kabut ya, yang di atas sampai mengeluarkan lendir seperti itu. Jadi saya siapkan akuarium lain dan kemudian mengambil air yang sudah lama tetapi kondisinya bagus, teman-teman. Dan diusahakan itu jangan menggunakan air baru. Jadi misalnya ada salah satu akuarium yang kondisi airnya itu bagus, jadi saya ambil air lama terus kemudian saya tuangkan ke akuarium yang kosong ini, teman-teman. Untuk tingginya sendiri itu 1 kali badan ikan, teman-teman. Jadi airnya jangan sampai tinggi. Dan untuk bawahnya saya tetap menggunakan pasir, tapi pasirnya saya menggunakan sedikit. Tujuannya sebagai pengurai bakteri juga, teman-teman. Jadi saya tetap menggunakan pasir, tapi pasirnya sedikit. Dan di sebelah sana itu nggak ada pasirnya. Jadi pasirnya saya tumpuk ke sebelah sini, teman-teman. Alasannya kenapa saya tetap menggunakan pasir? Karena saya tidak menggunakan filtrasi. Kemudian sebagai pengganti, sebagai pengurai bakterinya, yaitu menggunakan sedikit pasir. Jadi tidak full semuanya menggunakan pasir. Pasirnya hanya menggunakan sedikit. Sebenarnya kalau ada filtrasi itu lebih bagus, atau menggunakan aerator itu juga lebih bagus, itu nggak masalah. Tetapi kalau menggunakan filtrasi, kalian usahakan filtrasinya jangan menggunakan filtrasi yang kencang. Usahakan menggunakan filtrasi yang kecil saja. Yang penting ada sirkulasi air saja, teman-teman. Dan setelah hal itu sudah dilakukan, kemudian langkah selanjutnya yaitu pemberian garam, teman-teman. Dan yang perlu kalian harus pastikan itu garam yang digunakan atau garam yang dipakai itu garam yang benar-benar kualitas, karena untuk menangani ikan yang sakit seperti ini, teman-teman. Untuk garamnya sendiri kalau saya pribadi menggunakan Garmat. Garmat ini salah satu produksinya dari Breed. Ini garam 100% dari Madura dan garam pilihan ya. Kemudian untuk pemberian garamnya itu jangan terlalu banyak. Saya contohkan langsung ya, supaya kalian lebih mengerti. Karena airnya itu sedikit, jadi penggunaan garamnya itu jangan terlalu banyak, teman-teman. Ini contohnya sekitar seperti ini. Untuk akuariumnya sendiri barangkali bisa jadi patokan ke kalian. Ukuran akuariumnya 40 cm kali 30. Kemudian tinggal saya tuangkan jadi seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan setelah garam masuk, kemudian saya menambahkan obat. Ini juga produksinya dari Breed, yaitu Verdant Fish. Itu Verdant Fish. Kemudian karena juga ini airnya sedikit, jadi saya tuangnya tidak terlalu banyak juga, teman-teman. Saya biasanya untuk nuang Verdant Fish ini sekitar 5-7 tetes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi saya menuangkan 7 tetes. Biarkan dia nanti menyebar dengan sendirinya. Nah,
Setelah garam masuk, obat Verdant Fish-nya itu juga sudah masuk. Kemudian saya biarkan saja dan menunggu. Nanti saya akan melihat perkembangan si ikan itu sendiri, teman-teman. Dan yang perlu kalian perhatikan juga ya, nanti kalian lihat kondisi airnya itu jangan sampai amoniak. Misalnya kondisi amoniak atau sampai airnya kabut seperti yang saya tunjukkan itu di akuarium yang awal. Jadi usahakan kalian kuras lagi sedikit, kemudian dimasukkan lagi. Jadi jangan sampai air itu amoniak. Itu salah satu untuk menjaga atau merawat ikan yang sakit itu sendiri, teman-teman. Dan selama pengobatan, usahakan ikan itu jangan dikasih makan ya. Dan dikasih makan ketika ikan itu sudah mulai sehat atau ketika sudah mulai aktif ya. Dan ini ikannya sudah mulai ke depan ya. Setelah saya kasih obat, ikannya itu langsung mau ke depan. Ini kondisinya agak parah ya, teman-teman. Kalau lihat langsung, nah itu sangat kelihatan ya di kamera. Itu di bawah mulutnya itu sampai jamurnya atau semacam lendir sampai ke bawah ya. Matanya itu kabutnya lumayan parah, teman-teman. Nah ini biar kelihatan juga, untuk di bagian ekornya itu juga sampai fin root seperti ini, teman-teman. Itu sampai parah ya. Ekor, terus kemudian anal, dan juga dorsalnya itu di bagian belakang. Kalau lihat langsung itu semacam sampai kayak fin root ya. Ini benar-benar parah untuk ikannya. Dan mudah-mudahan ikannya masih bisa terselamatkan. Dan mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan untuk video pada kali ini, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat bagi kalian, teman-teman. Dan seperti biasa, saya selalu berharap kepada kalian semangat progresnya, dan saya doakan semoga selalu sukses progresnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.